Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025. Nama saya Herlina Moraksa, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di RPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 250131019. Pada hari ini Kamis 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS-NU Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah pada kelas 4 dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari dulu kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Pak Taria. Bimbing doa belajar dulu Pak Tar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Allah itu Tuhanku Islam, agamaku Muhammad, Nabi dan Rasulku. Rabbi ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita masuk materi kita untuk hari ini, Ibu mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu itu tentang dakwah Nabi. Kira-kira ada yang tahu tentang dakwah Nabi itu ada berapa periode? Pertama, dakwah Nabi secara Sembunyi-sembunyi. baru Sederhana. dibagi jadi dua bagian kan, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Nabi secara Sederhana. berapa tahun semuanya dakwah Nabi itu lamanya? 23 tahun, yaitu 13 tahun dia sembunyi-sembunyi di kota Mekah, 10 tahun terang-terangan di kota Madinah.
Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Masya Allah. Namun hal-hal yang baik, baiklah, dengarkan baik-baik ya. Tapi ingat ya, peristiwa ini Apa manfaatnya dari kita menonton video Isra Mi'raj tadi? Pertama, menjaga sholat kita, karena tadi sholat kita itu sudah dimohonkan Nabi Muhammad sebanyak 50 kali sehari semalam, menjadi 5 kali semalam. Makanya tadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. akal pikiran manusia tidak bisa kita pikirkan, karena Isra adalah perjalanan dari kota Mekah. Di malam hari. Perjalanan dari kota Mekah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Ya, di Palestina atau di Yerusalem. Baru Mi'rajnya Nabi, perjalanan malam oleh Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Untuk menenangkan hati Nabi Muhammad, karena diperintahkannya Isra Mi'raj itu karena Nabi Muhammad lagi mengalami yang namanya kesedihan hati yang sangat mendalam. Kenapa sedih Nabi Muhammad? Karena meninggalnya istri tercinta. Siapa istri tercintanya? Khadijah. Siapa pamannya? Taufik. Abu Thalib. Makanya lah datang malaikat Jibril menghibur Nabi Muhammad. Diperintahkanlah Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra. Berapa lama waktunya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dalam waktu 1 malam. Padahal pada logikanya kalau perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu 1 bulan atau 30 hari. Jadi Nabi Muhammad saat melaksanakan Isra Mi'raj itu dalam waktu 1 malam dengan menggunakan ada namanya makhluk Allah yang kecepatannya melebihi dari kilat atau petir, sekejap mata istilahnya. Jadi Nabi Muhammad dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis atau Palestina, baru dari Palestina sampai lagi dia melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Ada nabi-nabi apa saja dijumpai Nabi Muhammad saat menuju ke Pertama jumpa Nabi Adam, kedua berjumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya, ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, keempat berjumpa dengan Nabi Idris, kelima jumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa, baru yang terakhir jumpa dengan Nabi Ibrahim, barulah ke Sidratul Muntahanya, ke aras yang bilang yang ketujuh, dengan mengambil dikasih Allah perintah sholat. Kira-kira berapa kali lah Nabi Muhammad disuruh Nabi Musa, karena kan turun-temurun kan Nabi Muhammad. Pertama sudah jumpa sama Allah, turun ke bawah,
Kalau Nabi Ibrahim tidak bertanya apa-apa tadi kan, dari hasil video kan, diam aja Nabi Ibrahim. Tapi pas jumpa sama Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Allah Muhammad, apa perintah atau oleh-oleh yang dibawa untuk umatmu? Dijawab Nabi Muhammad lah, perintah sholat. Berapa kali sehari semalam kata Nabi Musa kan? Ya. Dijawab 50 kali. Sekarang kalau kita ambil hikmahnya, siapa yang lebih peduli sama umat Nabi Muhammad? Di antara Nabi yang tadi di langit, yang Nabi Musa peduli. Kenapa peduli? Karena dia sendiri pernah memerintahkan sholat pada umatnya 2 rakaatnya, 2 kali ya sehari semalam. Tapi umatnya tidak sanggup. Tidak sanggup umat Nabi Musa itu 2 kali sehari semalam. Tidak sanggup. Udah Nabi Musa itu umatnya besar-besar badannya, kuat-kuat. Nabi Musa punya prediksi, punya pandangan. Jangan itu apa? Punya pandangan. Jangan lagi segitu Nabi Muhammad, 50 kebanyakan itu. Mintalah lagi kurang. Karena umatmu kecil-kecil, lemah-lemah, pelupa, malas, banyak itu yang ternyata sekarang terbukti. Siapa tadi yang sholat subuh? Hanya berapa orang yang tadi melaksanakan sholat subuh? Kira-kira yang nggak sholat subuh, apa yang nggak sayang sama Nabi Muhammad? Sayang. Kalau sayang dibuktikan. Kali Nabi Muhammad langsung menjumpai Allah, mengambil oleh-olehnya untuk umatnya kita, perintah sholat. Sudah menjadi 5 kali sehari semalam, seharusnya itu janganlah tidak dilaksanakan. Karena sudah terlalu sedikit, dari 50 menjadi 5. Berapa berkurang? 45 Haikal. Jangan lagi malas-malas sholat. Ya kan? Karena nanti kalau kita dihisab Allah, pertama sekali itu tentang sholat. Jadi kesimpulannya dari video tadi, dilaksanakannya Isra Mi'raj itu karena apa tadi? Coba dulu Anda simpulkan. Pertama, kenapa Nabi Muhammad diutus atau diperintahkan melaksanakan Isra Mi'raj? Pertama, karena hati Nabi sedang sedih. Kedua, kenapa lagi? Yang kira-kira dari video tadi. Ia diperintahkan Allah malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ada berapa sifat Nabi? 24 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada 4. Apa saja itu? Pertama siddiq, Jadi sekarang kita tadi kan Ibu sudah tampilkan dari videonya kan tentang Isra Mi'raj. Ada lembar kertas yang diberikan tadi, ini jadi satu kelompok. Di sini ada titik. Ini juga menjadi satu kelompok, ada semuanya. Satu ada dipakai. Ini juga satu kelompok. Buat dulu kesimpulannya dari hasil video Isra Mi'raj itu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ambil pulpen Bapak. Kerjasama dengan kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya. Buat di situ kesimpulan. Coba. Ambil pulpen kawan. Nah, kerjasama kira-kira ceritakan dulu sama kelompoknya di situ tentang Isra Mi'raj. 10 menit. Jangan cerita
Bantu kawannya bikin nama ketuanya siapa, baru tulis di bawah anggotanya siapa nama anggotanya. Siapa ketuanya, tulis nama ketua, anggota, titik 2, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Kerjasama sama kawannya. Nama ketua titik 2, baru anggota titik 2 ke bawah 1, 2, 3. Berapa anggotanya bikin namanya? Habis waktunya duduk yang rapi. Sudah? Sudah, kembali ke bangkunya masing-masing. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Ya, coba kelompok 1 dulu. Siapa ketuanya? Coba dulu kelompok 1 berdiri, bacakan hasil dari kesimpulannya. Yang besar suaranya biar bisa didengar kelompok 2 dan 3. Coba harus berdiri kecepatan. Jangan kayak semangat. Bukan seperti itu. Kami dari kelompok 1 gitu. Pak, emang berdiri, yang siap, tegak. Berdiri. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Bisa suaranya kita. Mas, berdiri. Coba, dengarkan, harus terdengar sama kelompok ini. Diam yang lain. Coba, bacakan nama dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami tentang kesimpulan Nabi Muhammad hijrah dari Masjid Haram di Aqsa dari langit ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad menaiki buraq dengan malaikat Jibril dan Mikail. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Sebelum Nabi Muhammad pergi ke langit ketujuh, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibela oleh malaikat Jibril dan dibersihkan dengan air zam-zam sebanyak 3 kali untuk membersihkan sifat iri, dan dengki. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nabi Muhammad menaiki buraq. Kecepatan buraq sangat cepat melebihi kilat dan petir. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sebelum masuk ke kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya. Tidak ada?
hikmahnya. Dari Khalifah, tujuan yang bernama Al-Qadiyah, menunjukkan yang bernama Tasabila Al-Jabatani, Yakila Khabita Tilahikman, Jangan cepat-cepat kali. dilanjutkan lanjut. Kesimpulannya, dari video Islamiyat kelompok 2. 1. Islamiyat adalah pada Isa, mempunyai akidah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, dan Mi'raj adalah mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. 2. Perjalanan Nabi ke langit ketujuh, dan ditemui oleh malaikat Jibril di langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Kejadian Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. 1. Kutukan yang tiba-tiba muncul untuk setan dan dajjal yang dibuat oleh Allah. 2. Nabi melihat cerita kafir Quraisy yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Nabi Muhammad juga melihat orang yang memotong lidahnya sendiri, dan Nabi Muhammad disiram dengan air dajjal agar kedua penyakit hatinya. Selesai. Tepuk tangan dulu. Oke, masuk ke kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti udah pintar-pintar ya kelasnya 4-nya. Masuk ke kelompok 3. Siapa ketua? Bacakan dengan suara yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok tiga. Nama kedua Latifah. Nama anggota Latifah Nuhaisa, Aida Nabila, Nabila. Kesimpulan video kelompok 3. 1. Tentang menyaksikan jalan Nabi. 2. Agar kita lebih rajin menjaga salat. 3. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terbalik. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya. 4. Jadi Al-Quran adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habis. Tepuk tangan dulu. Sebelum Ibu kasih penutupan materi kita dari kelompok 1, 2, 3, hampir sama jawabannya Ibu dengar. Kira-kira apalah 3 poin saja hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Coba di kelompok 1, 3 aja sebutkan dulu hikmah yang kita ambil dari Isra Mi'raj itu. Pertama, kelompok 1 dulu. Menjaga sholat, karena sholat itu sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Selain penting juga kewajiban yang harus kita laksanakan. Kedua, apa kira-kira lagi hikmahnya dari Isra Mi'raj itu? Apakah hanya sholat saja? Apa kelompok 1? Kelompok yang lain siapkan saja. Iya, kita menghindari sifat-sifat atau perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, apa tadi Haikal? Dari peristiwa Isra Mi'raj itu topik apa kira-kira hikmahnya? Tadi ada menjaga atau melaksanakan sholat, menghindari tadi sifat-sifat tidak baik itu. Satu lagi kira-kira apa?
Selain tadi yang disebutkan menjaga sholat sama menjaga sifat-sifat baik tadi, apa kira-kira tambahannya? Yakin kepada kebesaran Allah. Iya, kita harus yakin kebesaran Allah, bahwa Isra Mi'raj itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Cukup kita imani, kita yakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar kejadiannya, benar terjadi dan dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak cerita dongeng. Lalu apa lagi? Yakin kepada yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Iya, kita harus yakin apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kita harus beriman bahwa itu benar, bahwa itu sesuatu perintah Allah. Lanjut kelompok 3. Kira-kira selain dari kelompok 1 dan 2, apa yang mau ditambahkan lagi? Hikmahnya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Jauh sifat buruk. Iya, menjauh sifat-sifat tercela. Selain itu, Menjaga sholat. udah tadi. Selain itu dulu, menjaga sholat. Apa lagi? Tadi peristiwanya kan ada banyak yang dinampakkan malaikat Jibril. Kira-kira apa saja lagi hikmahnya yang kita ambil dari Isra Mi'raj tadi? Ada lagi deh Pak? Tidak? Baik, anak-anak itu sudah bisa menyimpulkannya bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram yang terbalik-balik ke Masjidil Aqsa yang dikenal dengan istilah Yerusalem atau Palestina. Sedangkan Mi'rajnya Nabi tadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menuju langit ketujuh. Kapan Isra Mi'raj dilaksanakan? Raja. Jangan sampai lupa. Apa Isra Mi'raj itu harus tahu, dan kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Pada saat 27 Rajab. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak ibu bisa mempraktekkan, mengamalkan, menanamkan dalam diri kita sebagai umat Islam bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang sangat luar biasa, dan juga sebagai penguat iman kita bahwa dengan adanya sholat, umat Islam itu membuat hatinya menjadi tenang. Tenang atau tidak, nenek? Kalau kita sudah sholat, hati kita pasti tenang. Ada yang tidak tenang kalau sudah sholat? Ada nenek kalau sholat tidak tenang hatinya? Tidak. Pasti kalau sudah sholat kita tadinya capek, tadinya lagi banyak pikiran atau sakit kepala, pasti setelah sholat hati menjadi tenang. Jadi materi kita ibu padakan sampai hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi kita selanjutnya, dan anak-anak ibu buku di rumah dipelajari dan diulanglah. Jangan sampai saat dibuka materi anak-anak ibu tidak ingat. Banyaklah membaca, karena literasi membaca itu sangat penting, apalagi bagi seorang peserta didik.